Oke guys, jumpa dan ketemu lagi di channel Edutainment Channel. Kali ini kita akan bahas tentang pengecatan ya. Dalam hal ini cat dinding tembok, baik itu dinding interior maupun cat dinding eksterior. Nah, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan proses pengecatan dinding ya. Pertama yang perlu diperhatikan tentunya adalah dari sisi temboknya itu sendiri. Ini saya lagi ada di garasi ya, garasi baru dibikin. Ini kita sedang mulai pengecatan untuk garasi ini. Jadi ini dinding temboknya seperti ini. Ada beberapa bagian pilar yang belum diaci. Ya. Jadi pertama yang diperhatikan adalah dinding tembok itu sendiri. Ya. Ini adalah dinding yang belum diaci. Jadi setelah dinding batu bata dipasang, biasanya proses selanjutnya adalah plesteran atau lepo ya, bahasa Jawanya. Kemudian setelah diplester seperti ini, dia akan diaci menggunakan semen saja, atau kadang kalau di beberapa daerah dicampur dengan mil atau gamping ya, untuk menutup permukaan plesteran supaya lebih halus. Ya, biasanya butuh waktu sekitar seminggu untuk menunggu supaya acian benar-benar kering dan baru bisa diaplikasikan dengan plamir atau cat dasar. Setelah ini permukaan yang di plester ini diaci ya. Aci campurannya bisa semen saja atau semen menggunakan mil. Kemudian nanti setelah diaci seperti ini, halus rata, baru bisa kita tutup permukaan dinding tembok ini menggunakan kalau dulu orang biasa menggunakan plamir ya. Plamir tujuannya untuk menutup pori-pori ya, menutup pori-pori supaya cat nanti yang kita aplikasikan tidak tersedot ya, meresap ke dalam, tapi bisa menutup dinding tembok dengan sempurna. Nah, jadi tadi setelah diaci, kemudian sedikit digosok, kita bisa mulai aplikasikan untuk menutup permukaan yang sudah diaci ini menggunakan cat dasar, tidak harus diplamir. Kalau plamir, oke, kita menuju ke bahan sekarang ya. Kalau plamir biasanya digunakan seperti ini, semen putih ya, semen putih atau A+ dicampur dengan cat warna dasar yang akan digunakan apa. Kemudian diaplikasikan menggunakan scrub seperti ini ya. Jadi nanti gel atau campuran semen dengan air dan cat dasar tadi diratakan ke permukaan dinding tembok seperti ini, sehingga menutup permukaan yang akan dicat ya. Bisa juga tadi campuran semen putih dan cat tadi kita gunakan untuk menutup bagian-bagian yang seperti ini, yang enggak rata, bekas paku seperti ini, bisa ditutup dengan adonan semen putih dan cat dasar tadi.
Cuma dalam praktek ini saya tidak menggunakan ini plamir. Untuk urusan kepraktisan saya lebih suka menggunakan cat dasar, ya, cat dasar. Jadi cat dasar yang saya gunakan ini adalah cat yang mengandung alkali, ya, cat dasar yang mengandung alkali. Ini sebagai contoh saja ya. Untuk merek di pasaran ada banyak sekali merek, Anda bisa pilih sendiri. Nah, ini cat dasar saya menggunakan True Care Alkali Resist cat dasar. Nah, ini gunanya untuk meningkatkan daya rekat lapisan cat pada tembok, ya. Jadi sekaligus ini bisa menutup pori-pori acian. Nah, ini. Nah, setelah cat dasar ini rata, ini baru setelah itu bisa diaplikasikan dengan cat tembok yang sesungguhnya. Harga cat dasar sendiri sebenarnya tidak beda jauh ya dengan cat aslinya. Ya, selisih sekitar 20 sampai 30.000 per galonnya. Nah, ini contoh. Warna putih ini adalah aplikasi cat dasar langsung pada dinding tembok yang diaji, tanpa plamir, langsung saya catkan. Cuma untuk menghemat waktu, saya menggunakan roll. Seperti ini, dan bak roll untuk tempat cat seperti ini ya. Ini bak roll, ini bisa dibeli di toko cat ya. Jadi catnya ditaruh di sini, kemudian nah begini ya, untuk proses pengecatan dinding. Kemudian nanti untuk lebih memperoleh hasil yang bagus, saya gunakan kuas seperti ini. Untuk finishingnya baru dikuas, tapi dasarannya menggunakan roll seperti itu. Ini bisa dilihat hasilnya. Cat dasar warna putih cukup rata ya. Hasilnya menggunakan roll, meskipun belum semua, yang di atas masih agak belang-belang sedikit ya, masih ada bayang-bayang karena itu baru satu kali pengecatan ya pakai roll. Biasanya kalau sudah diulang 2-3 kali, itu nanti hasilnya akan lebih rata. Oke, kembali lagi ke cat ya. Jadi tadi untuk pengecatan awal saya menggunakan cat dasar, saya tidak menggunakan plamir. Saya mengganti plamir dengan menggunakan cat dasar yang mengandung alkali. Fungsi alkali di sini salah satunya yang paling pokok adalah untuk mencegah timbulnya jamur. Jamur pada cat itu biasanya nanti akan mengangkat permukaan cat ya. Cat jadi menggelembung, kemudian daerah yang lembab, nah itu menggelembung dan mengelupas. Maka saya gunakan cat dasar yang mengandung alkali seperti ini untuk meningkatkan daya rekat cat sekaligus sebagai lapisan dasar pada permukaan cat. Pengaplikasiannya cukup dicampur dengan sedikit air saja, kemudian diaplikasikan dengan menggunakan roll. Nah, setelah cat dasar ini menutup permukaan tembok,
satu atau diulang sampai 2-3 kali, tergantung Anda ya mau setebal apa catnya. Kalau saya cukup 2 kali menggunakan roll. Kemudian di atasnya baru kita aplikasikan cat yang sesungguhnya. Cat di sini saya menggunakan Jotun ya. Anda bisa lihat di tembok ini. Di tembok ini yang warna putih itu cat dasar, kemudian yang warna abu-abu saya menggunakan cat tembok interior, menggunakan Jotun yang ini. Jotun nomor seri 9212 abu-abu ya, seperti ini. Kemudian untuk list garis-garis bisa rapi dan lurus itu saya dibantu menggunakan ini. Jadi ada isolasi kertas ya, isolasi kertas saya ukur, kemudian saya kasih garis, baru saya pasang seperti itu. Nah, pemasangannya seperti itu. Nanti di bagian bawah list itu dicat dengan warna sesuai kebutuhan. Ini garis-garisnya bisa dilihat ya. Nah, di atas garis nanti bisa dipasang stiker. Nah, seperti itu, isolasi kemudian dicat. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan untuk cat ya. Cat biasanya terdiri yang saya pakai cat dasar seperti ini. Kemudian cat tembok itu sendiri saya menggunakan Jotun di sini untuk yang warna silver atau warna abu-abu ini. Kebetulan ini yang untuk interior ya. Jadi cat itu ada yang untuk interior, ada untuk eksterior. Memang selisih harganya lumayan biasanya. Yang untuk eksterior itu biasanya warnanya lebih ngejreng ya, warnanya lebih berani, dan dia campuran warnanya lebih kuat karena namanya eksterior itu kan di luar ya, di luar ruangan, dia terpapar sinar matahari secara langsung, kemudian dia juga kena hujan, makanya biasanya untuk cat eksterior lebih mahal dibanding dengan cat interior. Nah, ini contoh kemasan cat ya. Kemasan cat dinding tembok itu ada yang mulai dari 1 kilo, kemasan 1 kilo seperti yang di atas kursi itu kemasan 1 kilo ya. Kemasan 1 kilo. Kemudian ini yang seperti ini namanya kemasan 1 galon. 1 galon tuh kurang lebih isi 3,5 sampai 5 liter. Biasanya sih 5 liter, tapi 5 kilo ya, 5 kilo bukan 5 liter. Tapi prakteknya paling diisi 3,5 sampai 4 liter saja. Ini kemasan 1 galon. Kemudian ada kemasan yang lebih besar lagi yang isinya 25 kilo, itu namanya 1 pil ya. Jadi biasanya harganya semakin besar kemasannya, hitungan per liternya menjadi semakin murah. Kalau kita beli literan seperti itu, yang kemasan kecil itu lebih mahal dibanding kalau kita beli galonan 5 liter atau pil-pilan 25 liter. Itu hanya masalah kemasan, tapi warna, komposisi cat sama saja ya. Itu dari sisi kemasan. Kemudian dari sisi jenis tadi ada cat dasar alkali, kemudian ada cat interior dalam ruangan, dan juga cat eksterior. Nah, kemudian ada juga cat ini lapis anti bocor, anti alkali, anti jamur. Ini biasanya digunakan untuk eksterior ya.
untuk eksterior, atau untuk bagian-bagian terkena air di luar. Bisa juga untuk menambal bagian yang rembes atau bocor. Opsi merek lain mungkin bisa menggunakan no drop atau menggunakan aquaproof ya. Tapi itu untuk bocoran. Kalau yang ini lebih condong untuk selain pelapis anti bocor, Topsil ini bisa digunakan untuk cat yang anti air seperti kolam, lapangan tenis dan sebagainya. Saya pakai ini. Nah, Topsil ini nanti akan saya gunakan untuk list bagian bawah yang sudah saya kasih stiker, karena bagian bawah itu sering kena air ya, terutama kalau dipel, lantainya dipel. Nah, bagian bawah saya kasih ini yang Topsil yang anti air supaya tidak cepat lembar dan berjamur seperti itu. Oke, kemudian sedikit tambahan tadi alat yang digunakan untuk keperluan pengecatan ya. Yang pertama, tergantung Anda mau pakai apa. Kalau Anda menggunakan roll, ini memang lebih cepat proses pengecatannya karena permukaan yang dicat lebih luas ya, sekitar 25 cm lebarnya. Kemudian Anda membutuhkan bak roll seperti ini untuk tempat catnya di sini. Kelemahannya adalah lebih boros ya. Kemudian Anda bisa juga menggunakan kuas cat dari berbagai ukurannya, mulai 6 inci, kemudian ini yang 5 inch, ini yang lebih kecil lagi 1,5 inch, tergantung kebutuhan ya. Anda mau pakai yang mana. Oke, kemudian untuk menghaluskan permukaan tembok, kalau ada yang bagian yang kurang rata, Anda bisa pakai amplas ukuran 100 ya, biasanya untuk tembok seperti ini 180, agak sedikit lebih halus dari ukuran 100. Ini untuk menggosok permukaan tembok yang kurang halus. Ini dibeli meteran ya, dibelinya meteran, gulungan seperti ini meteran. Nah ya, kurang lebih itu aja, sedikit pengenalan mengenai pengecatan dinding tembok ya, bahwa cat dinding tembok itu ada cat dasar, kemudian cat interior, cat eksterior, ada juga cat yang untuk anti bocor ya, anti rembes. Kemudian untuk merek ya tergantung selera ya, harga. Kalau di Jogja, mungkin di kota-kota lain juga, khususnya di Jogja, ini ada 2 toko cat besar yang layak dipertimbangkan. Yang pertama adalah WA ya, Wawa warna abadi. Itu produk unggulannya Weldon, Topsil, kemudian Paladin ya, cat ada banyak merek. Kemudian ada juga toko cat Lancar ya, yang cabangnya juga banyak, harganya juga bersaing dengan warna abadi. Itu cat unggulannya Jotun ya, banyak yang pakai. Lain juga menjual produk cat lain seperti Cadillac, Dulux. Kemudian untuk cat kayu ada Proplan, ada Mowilek dan yang lain. Ya, tergantung selera, baik itu pilihan warna maupun harga ya, sesuai dengan kemampuan kantong masing-masing. Oke, kita nanti mau coba ngecat ya, yang di bagian list bawah ini kita akan cat warna hitam. Maksudnya supaya kalau di kena air, karena ini sering dipel ya, ini garasi, kalau kena air supaya nggak cepet jamuran, nggak cepet mengelupas karena jamur. Kita mau gunakan cat ini
top seal ya, yang anti air warna hitam. Oh ya, untuk cat besi ini menggunakan Avian ya. Cat Avian warna super white putih. Pengencernya menggunakan thinner ND warna merah ya. Bisa juga menggunakan thinner Impala, kemudian aplikasinya disemprotkan cat untuk gerbangnya. Ini ada bagian yang belum diaci, jadi belum kita cat ya. Ini masih plesteran, ya harus diaci dulu. Setelah diaci nanti kita kasih cat dasar, baru kemudian bisa mulai diaplikasikan cat. Oke, kita mau lakukan pengecatan nanti. Ini sudah dipasang isolasi untuk pembatas cat ya. Isolasi pembatas cat ini sudah digaris juga, tinggal dipasang isolasi. Oke, kita akan mulai proses pengecatan list yang di bagian bawah. Oke guys, ini adalah hasil pengecatan list sebelum dilepas isolasinya ya, masih ada isolasi. Kering, udah cukup rata ini. Jadi nanti saat lagi kita akan lepas ya listnya, kemudian kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Sudah keliling, sudah kita cat, tinggal melepas listnya saja. Kita coba lepas list yang dari sebelah sini ya guys. Ya, ini. Ya. Sudah kita lepas ini isolasinya. Kita lihat hasil pengecatan. Cukup rapi ya, rapi dan tegas batasnya, ketebalannya juga lumayan ini. Oke, kita nanti lepas semua dan kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Oke guys, jadi ini hasil akhir list ya, atas bawah setelah isolasinya dilepas ya, cukup rapi ya. Tuh.
les atas, les bawah untuk garasi mobil ya. Hasilnya seperti ini yang bawah, kemudian yang atas variasinya seperti itu. Cukup rapi dan keren ya, tentunya membuat suasana garasi jadi lebih hangat ya, seperti carport di mall-mall itu seperti ini, rapi. Jadi demikian tadi guys, uraian dan sedikit triks mengenai pengecetan ya. Kita sudah membahas jenis-jenis cat yang digunakan, kemudian alat-alat yang dipakai untuk pengecetan, ada roll, ada kuas, ada amplas, ada lamir. Kemudian cara untuk membuat list garis-garis dengan menggunakan alat bantu ini, solasi. Dan hasilnya seperti yang bisa kita saksikan saat ini, cukup rapi ya, baik yang list bawah maupun list atas. Jadi membuat suasana garasi menjadi lebih variatif dan kelihatan lebih keren, tidak monoton gitu. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe. Kemudian apabila ada pertanyaan yang perlu didiskusikan terkait cat dinding ya, cat rumah, silahkan Anda tinggalkan di kolom komentar, nanti secepatnya akan saya respon. Terima kasih sudah join di channel ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Halo guys, jumpa dan ketemu lagi dengan Edutainment Channel. Di kesempatan kali ini saya akan sharingkan mengenai permasalahan yang sering kali timbul di pengecetan dinding tembok ya. Oke, apakah kalian pernah menemui dinding tembok ya, terutama di bagian bawah ya, bawah yang dekat dengan pondasi, dekat dengan lantai, itu mengalami jamur, kemudian permukaan catnya ngangkat seperti ini ya, nah seperti ini, kemudian dia mengelupas ya, nah seperti ini. Nah, kalau Anda mengalami permasalahan seperti itu, maka berdasarkan pengalaman yang sudah itu ada beberapa faktor penyebab ya. Yang pertama, karena memang ini dinding dekat sekali dengan permukaan tanah ya, pondasi ya. Dari pondasi kemudian permukaan tanah di sini ini cukup dekat, sehingga kemungkinan air yang ada di tanah di sini naik ke atas, kemudian menimbulkan jamur, dan dampaknya ini cat yang ada di
permukaan dinding tembok terangkat, kemudian melepuh seperti ini ya. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua bisa juga karena pengecatan yang salah ya. Seharusnya untuk dinding tembok sebelum dilakukan pengecatan itu kita dasari dulu ya, tidak langsung dicat, diaplikasikan cat, tapi didasari dulu menggunakan plamer atau cat alkali anti jamur untuk mengurangi kelembaban. Seperti ini kan lembab kelihatan ya, berair di sini ya. Nah, jadi kesalahan pengecatan tadi akan kita revisi dengan cara nanti kita aplikasikan plamer di sini. Kemudian kita aplikasikan juga cat dasar ya, cat dasar yang mengandung alkali untuk mengulangi kelembaban, menutup pori-pori dan mencegah jamur di sini. Kemudian saran dari tukang yang sudah berpengalaman biasanya untuk permukaan yang dekat dengan tanah ya, dekat dengan pondasi, paling enggak 50 cm atau 1 meter ke atas ini bagian bawah ya, dekat pondasi, dekat slope di sini naik ke atas itu campuran bisinya dibagusin ya, misalnya 1:3 gitu. 1 semen dibanding 3 pasir untuk aplikasi ini plesteran atau lepan ya, menutup permukaan dinding bata atau batako atau apapun. Ini lapisan plesterannya ini dibagusin supaya lebih rapat sehingga air nggak naik ke atas. Itu salah satu solusinya supaya nggak air nggak naik ke atas, dampaknya seperti ini. Kemudian di sisi luar juga diupayakan tidak lembab ya. Kalau di sisi luar itu di luar tembok sana maksudnya, yang berbatasan dengan tetangga atau masih di lahan kita tapi yang bagian luar itu sebisa mungkin juga di plester, diaci dan dikasih semacam pelindung aquaproof atau top seal untuk menutup permukaan ya, supaya air nggak masuk dari sisi luar tembok sebelah sana. Nah, itu salah satu tipnya. Kemudian kita nanti akan tunjukkan di sini kalau sudah seperti ini treatment yang kita lakukan seperti apa ya. Nanti kita akan tunjukkan caranya. Kemudian bahan yang dibutuhkan apa saja. Yang jelas ini seluruh permukaan yang menggelembung seperti ini harus harus di scrub ya, dilupas seperti ini. Kemudian nanti kita aplikasikan plamer. Plamer bisa dibeli yang sudah jadi ya, atau bisa Anda buat sendiri menggunakan semen putih dicampur dengan sedikit lem fog ya, lem fog putih biasanya saya gunakan itu, campur dengan semen putih kemudian diaplikasikan ke tembok untuk menutup permukaan yang lembab ini ya. Kemudian juga dilapisi dengan cat yang mengandung alkali ya, untuk menghindari jamur. Ini cuma bagian bawah sini aja yang lembab. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Oke, jangan kemana-mana, simak terus tip trik mengatasi tembok lembab dan permasalahan terkait pengecatan dinding tembok. Selamat menyaksikan.
Jadi nih guys, permukaan dinding tembok yang menggelembung ya, ini sudah kita scrub ya, kita gosok. Kemudian nanti ini akan diplamir dan dicat ulang setelah nanti kita kasih dasaran alkali ya, cat alkali ya. Setelah di scrub seperti ini, nanti kita gosok menggunakan amplas kasar nomor 100 ya, supaya lebih bisa tandes ya, mengena ke permukaan dinding yang berjamur atau yang lembab ya. Oke, setelah di scrub gini, aplikasi selanjutnya adalah kita akan gosok ya guys. Kita akan gosok dengan amplas. Jadi setelah permukaan tembok yang berjamur kita scrub, kemudian digosok ya menggunakan amplas nomor 100 untuk pasang. Kita siapkan bahan untuk menutup permukaan yang enggak rata ini ya. Saya menggunakan di sini A+, kemudian cat dasar alkali ya, ini untuk anti jamur ya, alkali resist. Ini cat dasar saya campurkan ke semen putih yang dicampur dengan A+. Itu nanti diaplikasikan ke permukaan tembok yang tadi di scrub dan nggak rata ya karena campur. Pastikan tembok sudah dalam kondisi kering dan diangkat halus. Nah, ini bahan yang dipakai scrub plastik nanti untuk mengoles ini, kemudian kuas nanti untuk mengecat permukaan, terus ini ada campuran antara A+ dengan semen putih, dan ini cat dasar ya, untuk pengencer sekaligus campuran ke sini. Ini kita campurkan saja sedikit di sini, cukupnya saja. Kemudian dicampur ya, campur sampai nanti menjadi gel. Campur sampai menjadi gel dan siap diaplikasikan ke permukaan yang mau ditutup ya. Saya juga ditambahkan sedikit air. Supaya lebih encer ya, menjadi semacam gel.
Oke, jadi setelah adonan siap ya, bisa langsung diaplikasikan ke permukaan tembok yang kurang rata. Caranya seperti ini, dari bawah ditarik ke atas, ya, sambil diratakan, menutup permukaan yang kurang rata tadi. Nih. Ini nanti ditunggu kering dulu, baru diulang lagi lapis kedua. Setelah kering digosok dan lanjut diaplikasikan cat dasar. Setelah cat dasar kering, baru dicat dengan cat sesuai warna aslinya, yang awalnya dulu pakai warna apa. Kebetulan ini pakai produk Weldan ya, Weldan warna cotton white ya. Jadi ini ditunggu kering, nanti diulang proses yang sama sekali lagi.
Ini proses plamid sudah selesai, tinggal nunggu kering ya guys. Terus nanti finishingnya kita cat pakai cat tembok. Ini nunggu kering aja, belum kering ya. Ini bagian bawah samping juga belum kering, kita tunggu sekitar 2-3 jam ke depan baru nanti dicat ulang sesuai warna cat tembok yang lama. Jadi demikian guys, cara dan teknik pengecatan untuk dinding tembok yang mengalami jamur dan mengelupas ya, dengan menggunakan plamir campuran dari A+ dengan semen putih. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai bahan-bahan cat, khususnya cat untuk dinding tembok